Di dalam ruangan, Guru Kim sedang berdiri di hadapan Go Chaengbom seperti seorang anak buah yang sedang menghadap bosnya. Untuk Guru Kim, di dunia di mana semua orang mengalami kesulitan untuk makan dan hidup, bukankah sudah wajar untuk bekerja untuk orang kaya? Aku suka orang sepertimu, aku mendengar cerita tentang kamu menghukum Shin Yang Min sangat parah kali ini. Dan rumor tentang aku yang di belakangmu sudah tersebar luas, kata Go Chaengbom sambil tersenyum tipis. Setelah berkata, itu Go Chaengbom memangku kakinya dan menambahkan, ini bukan masalah kan. Mau orang berkata apapun, kamu akan bekerja untukku, dengan kedua tanganmu itu, sebagai gantinya, tanganmu akan dipenuhi hadiah, dan akan menjadi kebanggaan di keluargamu. Mendengar itu, Guru Kim hanya bisa tersenyum terpaksa, sambil berpikir bahwa ini hanya akan berlangsung selama 3 tahun, sampai Kim Hyun Sung lulus. Setelah Kim Hyun Sung lulus maka dia akan terbebas. Setelah berpikir seperti itu Guru Kim pun berkata, iya benar aku juga berpikir begitu. Go Chaengbom pun menatap Guru Kim dengan serius dan berkata, aku dengar bahwa kamu suka pergi ke Miracle. Miracle itu adalah tempat enak-enak di mana Guru Kim suka berkunjung. Oke lanjut, Go Chaengbom pun berkata bahwa dia sudah menyewa Miracle untuk Guru Kim, dan Guru Kim bisa bersenang-senang di sana, tanpa harus memikirkan uang, dan Guru Kim juga bisa mengajak teman-temannya ke sana kalau Guru Kim mau. Mendengar itu, Guru Kim pun kaget dan langsung menatap Go Chaengbom dengan tidak percaya. Go Chaengbom pun menunjuk kepalanya dan berkata, dengar dan simpan ini dalam otakmu. Orang yang kamu berurusan sekarang ini bukanlah orang tua yang hanya memiliki sedikit uang. Orang yang berurusan denganmu ini, adalah penerus konstruksi Myungjin, yang memiliki kekuatan di kota Daesang dan menggenggam kota Daesen dengan satu tangan. Mendengar itu, Guru Kim hanya bisa menunduk, tahu bahwa apa yang dikatakan Go Chaengbom benar, dan tidak ada jalan untuk kembali lagi. Mendengar itu, Guru Kim mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah hadiah yang didapatkannya. Setelah berbicara dengan Guru Kim, Go Chaengbom pun langsung meninggalkan ruangan, dan pergi ke atap sekolah menemui Hyun Sung. Terima kasih, kata Go Chaengbom saat bertemu dengan Hyun Sung. Iya, jawab Kim Hyun Sung dengan santai. Apakah, hanya iya, tanpa bertanya aku berterima kasih untuk apa? Tanya Go Chaengbom agak heran. Semuanya sudah jelas, kamu berterima kasih atas bagaimana kamu mengatasi kecelakaan kan, jawab Hyun Sung. Yeah, dengan ini, aku sepenuhnya mengakuimu, dan sejujurnya menjatuhkan Go Chaengsok waktu itu, bisa dilakukan siapa saja, dengan mencari tahu kehidupan pribadi kita, tapi kali ini berbeda, dan tidak segampang itu. Kamu berhasil mengetahui apa yang ayahku pikirkan, kata Go Chaengbom sambil mengingat, kejadian yang telah terjadi semua itu berjalan seperti apa yang Kim Hyun Sung katakan padanya. Setelah berpikir itu semua, Go Chaengbom berkata, aku tidak tahu kamu sedang menggambar masa depan seperti apa, tapi sepertinya kamu membutuhkan banyak kekuatan, sampai mencoba membuatku menjadi kepala keluarga. Aku akan melakukannya, jadi ayo lakukan yang terbaik, kamu di posisimu dan aku di posisiku. Tentu saja, kata Kim Hyun Sung. Anak yang sangat dingin, ngomong-ngomong, katakan padaku kalau kamu membutuhkan sesuatu, kata Go Chaengbom bercanda mencoba mencairkan suasana. Sesuatu yang aku butuhkan, tanya Kim Hyun Sung. Sesuatu yang aku butuhkan, tanya Kim Hyun Sung. Sekarang ini, aku berkeinginan melakukan apapun untukmu, dan kapanpun kamu butuhkan, kata Go Chaengbom sambil tersenyum. Apapun, kalau begitu berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan untukku? Tanya Kim Hyun Sung. Adegan pun berganti ke dalam kelas, di saat kelas hampir selesai, Guru Kim sedang berdiri di depan kelas dengan antusias memberikan pengumuman. Saya memiliki pemberitahuan yang bagus untuk kalian, pihak sekolah sudah membuat kerjasama dengan perusahaan konstruksi Myungjin sebagai sponsor. Dan kerjasama itu merupakan beasiswa. Beasiswa itu senilai 10 juta won. Tidak ada batas untuk orang yang terpilih, tapi tentu saja tidak akan diberikan begitu saja, kata Guru Kim dengan antusias. Mendengar pemberitahuan itu, membuat semua siswa di kelas terkejut. Dengan nominal sebesar 10 juta won untuk beasiswa, seisi kelas pun mulai berbisik mengenai nominal jumlah yang sangat besar itu. Penerima beasiswa adalah orang yang rajin pergi ke sekolah, dengan siswa yang memiliki masa depan yang cerah, tambah Guru Kim. Setelah berkata itu, Guru Kim langsung menepuk tangannya sambil melihat ke arah Kim Hyun Sung,
dan berkata, "Semuanya ayo beri tepuk tangan, karena orang pertama yang menerima beasiswa ini bukan lain tapi salah satu siswa di kelas ini, yaitu Kim Hyun Sung." Mendengar itu semua orang pun kaget, dan mulai berbisik mengenai tentu saja Kim Hyun Sung akan menerima beasiswa, karena Go Chaengbom adalah wali Kim Hyun Sung. Ada juga yang berpendapat kalau ini semua adalah pertunjukan Hyun Sung, namun ada juga yang merasa bahwa Hyun Sung wajar mendapatkan beasiswa itu, karena dia mendapatkan peringkat tertinggi di seluruh sekolah. Untuk informasi lainnya, Kim Siwo dari kelas 8 juga dipilih sebagai murid kedua, yang menerima beasiswa. Ayo semangat semuanya. Kalau kalian semangat belajar maka mungkin saja salah satu dari kalian akan dipilih konstruksi Myungjin, tambah guru Kim. Mendengar itu seisi kelas semakin heboh akan pemberitahuan itu. Adegan pun berganti di depan gerbang sekolah, ada 3 siswa yang berjalan sambil berbicara tentang keterkaitan Hyun Sung dengan keluarga konstruksi Myungjin. Maksudku ini sangat jelas. Ayolah, jangan hitung Kim Hyun Sung. Sejak dia menjadi ketua kelas dan ranking 1 di tengah semester, tapi Kim Siwo, oh Tuhan. Dia dulu ikut taekwondo, tapi sekarang itu dia bukan apa-apa, kata pria yang berjalan di tengah. Pria berbadan kekar merasa aneh dengan penjelasan pria di tengah dan berkata, ia sangat aneh. Bukan cuman aneh, apa yang Kim Siwo lakukan untuk mendapatkan beasiswanya? Apakah karena dia itu teman Kim Hyun Sung? Aku paham mereka pasti melakukannya secara rahasia, kata pria di tengah dan dia pun menambahkan, ngomong-ngomong apa hubungannya semua ini dengan Kim Hyun Sung, apakah dia itu anak haram atau sesuatu seperti itu dari konstruksi Myungjin? Dasar sialan, itu tidak mungkin, kata pria berhoodie kuning. Pria di sebelah kiri pun menambahkan, kalau memang seperti itu, maka mereka seharusnya sudah merawatnya dari awal. Pria di tengah pun berkata, tapi maksudku, mau bagaimanapun aku memikirkannya itu sangat sulit, ini seperti drama yang rumit gitu. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, pria di tengah terdiam seperti patung. Pria di tengah itu tahu bahwa orang yang mereka bicarakan ada di dekat mereka. Melihat Hyun Sung yang sedang berdiri di dekat mereka membuat mereka bertiga merasa gugup dan ketakutan. Kim Hyun Sung pun langsung memanggil mereka untuk menghadap ke dia dengan dingin. Setelah insiden Hyun Sung mengalahkan kelompok Sun Baenim, Kim Hyun Sung pun dijuluki si Psycho dari Cheonil. Melihat Kim Hyun Sung yang memanggil mereka dengan dingin, pria yang di tengah pun merasa ketakutan sampai berpikir bahwa dia akan dibunuh, padahal masih ada banyak hal yang ingin dia lakukan. Dengan penuh ketakutan pria itu berjalan mendekat. Angkat kepalamu, kamu Cho Jae-jin kan, dengan nama panggilan Blaber Mouth of Cheonil kan? Kata Hyun Sung saat Cho Jae-jin berada di depannya. Iya, benar, jawab Cho Jae-jin dengan suara yang gemetar dan badan yang gemetar. Tidak ada gunanya membicarakanku di belakang, karena saya tidak peduli. Aku menyukaimu karena suka membicarakan orang seperti julukanmu, dan jika julukanmu benar, dan kamu sangat dekat dengan seluruh siswa di sekolah Cheonil, maka aku punya permintaan, kata Hyun Sung. Katakan apa yang harus aku lakukan, aku akan melakukannya apapun itu, kata Cho Jae-jin yang mulai merasa lega, dan merasa bahwa dia tidak akan dihajar Hyun Sung. Tentang beasiswa, itu benar bahwa pemilihannya tidak adil, aku dan Siwo adalah buktinya, aku juga yakin bahwa kamu dengar kalau beasiswanya tidak ada batas, dengan kata lain kamu juga bisa mendapatkannya, kata Hyun Sung dengan sebuah senyuman. Mendengar itu Cho Jae-jin langsung menelan ludahnya seakan-akan mengetahui apa yang dibicarakan Hyun Sung, dan mulai sadar bahwa beasiswa itu dipilih sesuka Hyun Sung. Hyun Sung pun memegang pundak Cho Jae-jin dan berbisik, sebarkan rumor ini ke seluruh sekolah, seperti yang kamu lakukan barusan ke seluruh sekolah, sampai semua orang tahu beasiswa dari konstruksi Myungjin itu tidak adil. Tapi kamu harus menambahkan beberapa bumbu. Keesokan harinya, Cho Jae-jin langsung melakukan apa yang diminta Hyun Sung. Rumor yang beredar adalah alasan konstitusi Myungjin membuat beasiswa ini adalah untuk siswa yang baik kepada Hyun Sung. Itulah alasan Kim Siwo juga terpilih karena saat insiden Park Jin-woo, Kim Siwo adalah satu-satunya orang yang berbicara dengan Hyun Sung. Rumor yang disebarkan beserta bukti yang disebarkan oleh Cho Jae-jin, seperti semut yang mengerumuni gula. Di dalam kelas, Cho Jae-jin merayu semuanya untuk berbuat baik kepada Kim Hyun Sung, karena mungkin saja mereka bisa terpilih. Bukan hanya di kelas, di kantin pun Cho Jae-jin berkata bahwa,
konstruksi Myung Jin ingin membersihkan atau berandalan, dan mereka mau membersihkannya mulai dari sekolah Cheonil. Cho Jae-jin bahkan menyebarkan rumor bahwa Kim Si-woo mendapatkan 10 juta won dari kasus Park Jin-woo. Ada siswa yang percaya, ada juga siswa yang tidak percaya, sampai mengatakan bahwa Cho Jae-jin terlalu sering membaca manga dan drama, namun mau tidak mau rumor itu tetap mengganggu di pikiran semua orang. Rumor itu pun sampai di telinga Sun Bae-nim. Sun Bae-nim pun berpikir untuk bergabung dengan Kim Hyun-sung. Kalau Kim Hyun-sung memerlukan orang untuk bertarung, Sun Bae-nim berpikir bahwa dia adalah orang yang tepat. Dia kalah waktu itu karena lawannya adalah Kim Hyun-sung. Selain Kim Hyun-sung, dia belum pernah merasakan kekalahan dimanapun dia pergi. Adegan berganti di lorong sekolah. Sun Bae-nim memanggil Cho Jae-jin, "Hei blabbermouth sini." Cho Jae-jin pun datang mendekat Sun Bae-nim dengan gugup. "Apakah itu betul?" tanya Sun Bae-nim dengan serius. "Ah iya benar, aku mengatakannya. Khususnya karena ini kamu," kata Cho Jae-jin. Cho Jae-jin pun berbisik di telinga Sun Bae-nim. Hyun-sung berencana untuk membuat sekolah Cheonil menjadi kerajaannya. Dari kekuatan yang telah dia ciptakan, dia berencana untuk menaklukkan semua sekolah. Kalau ada orang yang cukup kuat muncul dan cukup setia, aku yakin dia akan merawat mereka dengan baik. Maksudku, kamu tahu kan berapa jumlah beasiswanya? Mendengar rayuan Cho Jae-jin, membuat Sun Bae-nim sadar akan besarnya jumlah yang bisa dia dapatkan, bahkan jumlah yang didapatkannya dari Shin Yang-min, sangatlah kecil dibandingkan dengan bergabung dengan Hyun-sung, tapi ada satu permasalahan yang membuat Sun Bae-nim tidak yakin Hyun-sung mau menerimanya bergabung karena Sun Bae-nim pernah berkonflik dengan Hyun-sung, dan mencoba mengeroyok Hyun-sung, yang ujung-ujungnya kalah, tapi kalau belum mencoba, belum tahu hasilnya, jadi Sun Bae-nim pun memutuskan untuk menanyakan hal itu kepada Hyun-sung secara langsung. Adegan berganti di sore hari, Sun Bae-nim sedang menunggu Hyun-sung di depan gerbang. Saat melihat Hyun-sung yang berjalan mendekat, Sun Bae-nim pun merasa gugup. "Kim Hyun-sung, ada yang ingin aku katakan, bisakah kamu meluangkan waktumu?" tanya Sun Bae-nim tepat saat Hyun-sung di depannya. Hyun-sung meneruskan langkahnya melewati Sun Bae-nim sambil berkata, "Ikut aku." Mendengar itu membuat Sun Bae-nim terkejut, merasa bahwa ini sangat gampang, walaupun masih ragu akan diterima atau tidak. Sun Bae-nim pun mengikuti Hyun-sung sambil berkata, "Aku akan minta maaf untuk apa yang sudah terjadi, aku sangat bodoh dan serakah di awalnya, tapi..." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Hyun-sung langsung menyelahnya dan berkata, "Aku mengerti, langsung aja ke intinya." Dengan sedikit gugup Sun Bae-nim berkata, "Aku dengar rumor soal kamu ingin menghapus berandalan di sekolah-sekolah. Kalau kamu perlu orang yang kuat dan setia, maksudnya aku perlu uang. Jadi bisakah kamu menerimaku? Aku tidak akan mengecewakanmu." "Aku juga mendengar rumor kalau kamu yang merencanakan kehancuran Shin Yang-min." Dengan tatapan tajam sambil mengepalkan tangannya, Hyun-sung berkata, "Itu benar. Menarik bukan? Aku berkeinginan menerimamu, tapi kalau kamu melewati tes yang akan aku berikan." Beberapa saat kemudian adegan berganti ke Park Jin-woo yang sedang kebingungan, karena disuruh berkumpul oleh Sun Bae-nim, tapi hal yang membuatnya lebih merasa aneh adalah kenapa anak kelas 3 juga dipanggil. Dasar sialan, dia pikir dia siapa sampai berani menyuruh anak kelas 3 datang dan pergi, kata seorang anak kelas 3. Dia hanya menggonggong karena Shin Yang-min tidak di sini, tambah anak kelas 3 lainnya. "Lupakan Hyun-sung, ayo kita disiplinkan anak-anak kecil ini," kata anak kelas 3 satunya lagi. Tak lama kemudian Sun Bae-nim tiba, dengan wajah babak belur. Mengetahui Sun Bae-nim yang datang, membuat anak kelas 3 itu bertambah emosi, karena berani sekali Sun Bae-nim memanggil mereka datang, dan menunggunya. Namun saat melihat muka Sun Bae-nim yang babak belur, membuat mereka semua kaget dan bertanya ada apa dengan mukanya. Sun Bae-nim menghiraukan mereka yang emosi padanya, dan dia menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Dengar anak kelas 3, aku hanya berkata sekali saja. Mulai sekarang aku mengikuti Kim Hyun-sung." Mendengar nama Hyun-sung, ketiga anak kelas 3 itu langsung marah besar. "Apakah kamu punya wasiat terakhir?" kata salah satu anak kelas 3 dengan penuh marah. "Kamu bilang Kim Hyun-sung," tambah anak kelas 3 lainnya. Sun Bae-nim menghiraukan anak kelas 3 yang marah itu dan berkata dengan dingin, sambil bersiap untuk bertarung dengan mereka, "Siapapun yang tidak mau mengikuti Kim Hyun-sung angkat tangan, aku akan membunuh kalian di sini dan sekarang juga."
Alasan wajah Sun Baenim babak belur adalah, sebelum dia datang dia dihajar habis-habisan oleh Kim Hyun Sung. Tes yang diberikan Hyun Sung adalah Sun Baenim menjadi samsak tinjunya.